wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya rasulullah dari kulatilatil tikni. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa qawabi minna. Alhamdulillah kullihal. Alhamdulillah bi nikmatit tatimmu sholihat. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wa hadiyan wa a'udzubika minal ahzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatin dari. Saat ini saya ada di Batu Malang, lagi nikmatin itu Jati Bakso. Jadi dinner dan anak-anak di 2 Februari ya, tanggal 2022. Terus dinner bareng keluarga di nikmati Jati Praktika. Tapi setelah saya tadi nganterin mobil, jadi saya ke Malang ini dalam posisi ngantarkan mobil buat anak-anak, motor juga saya kirim dari Bali, itu siapin kos-kosan beres-beres. Nah sekarang udah setelah beres-beres lengkap semua, udah selesai beres, baru kita mengadakan makan malam di sini. Ya nikmatilah saat mumpung masih ada, masih bisa kumpul dengan mereka semua. Dan alhamdulillah tadi Allah memberikan banyak kebaikan meskipun di saat-saat pandemi ini. Jadi sebenarnya saya banyak bersyukur pada Allah. Jadi mudah-mudahan saya orang yang selalu mengingat pada Allah, selalu diberikan kenikmatan untuk mengingat dan juga bersyukur pada Allah. Karena dan kita bersyukur atas nikmat yang diberikan secara sempurna ya, dan bisa bersabar segala ujiannya. Nah ini saya biar sekarang ini tidak saya bahas itu, tapi saya akan bahas salah satu ada skenario bank yang kadang bank itu memasakkan skenario itu sendiri. Terus apa yang harus dilakukan? Ini ada salah satu saudara saya kemarin minta tolong penyelesaiannya gimana. Suaminya sudah meninggal, punya hutang 3 miliar. Bank ngotot dan pinjamannya kredit ya di salah satu bank BUMN, BR Dong lah gitu, nggak pernah namanya banknya gitu. Nah, itu dia tetap harus bayar, padahal dia sudah terjadi nasabah baik sudah hampir 7 tahun gitu. 5 tahun 6 tahun ke atas lagi. Dan ketika menyelesaikan itu ada satu bank itu tidak mengasuransikan. Jadi ketika suaminya meninggal tetap ditagih 3 miliar, padahal sekarang ini dia udah ngumpulkan apapun uangnya cuma ada 1 miliar. Bagaimana solusinya? Dia bertanya ke saya, dia ancam untuk dilelang dan yang lainnya. Padahal yang dilelang pun itu bukan punya suaminya, tapi punya keluarga besarnya gitu. Dan itu kan ribet, urusannya panjang. Dan ini akan, kalau kita tidak bisa menyikapinya, itu akan jadi masalah besar gitu. Baik di lingkungan keluarga dan yang lain. Tapi kalau kita bisa menyikapinya dan bisa cukup mengerti tentang solusinya, insya Allah semuanya mudah. Dan kemarin nego dengan bank segala macam, bank ngasih opsi. Jadi bank akan menyodorkan skenario-nya 2 skenario yang disodorkan. 1 miliar uangnya di store dulu, sisanya dicicil selama 12 bulan ini. Berapa 140 atau berapa saya lupa. Terus yang kedua, nggak usah nyetor 1 miliar, tapi dia selama 1 bulan setor jadi 3 miliar dibagi berapa? Dibagi 12 gitu. Katanya 300 jutaan lebih gitu, seperti itu. Jadi skenario seperti itu. Ada yang skenario bang ya? Yang skenario bang ada kasih. Iya dia yang biar dilihatin sini. Coba di ribuan aja. Jadi skenario seperti itu. Jadi dipaksakan untuk skenario bank melakukan skenario dan itu panik ya, atau nanti akan dimasukin ke lelang dan yang lainnya bla bla. Apa harus ditanggapi ya, simpel gitu. Jadi gini, bank itu pasti punya skenario sob untuk melakukan untuk melaksanakan ininya, untuk programnya dia. Jadi bank itu tidak pernah mau rugi gitu. Jadi apalagi bank BUMN ini ya, seperti ini mesin BUMN, padahal kesalahannya banyak. Ternyata suaminya tidak asuransi, alasannya katanya minta diasuransikan tapi tidak mau. Nah itu kan kita tidak bukti. Dan ketika masuk lelang pun ya itu salah satu, nanti kita gugat di pengadilan, itu salah satunya. Terus yang paling problem lagi adalah apa? Gimana Pak? Mungkin ada tambahan menu lagi, karena kita selesai jam 9. Iya nanti saya ingin. Iya terima kasih. Terus yang masalahnya itu terus kalau enggak tetap ancamannya lelang. Dan kemarin itu sudah dibawakan uang ke sana 1 miliar, minta negosiasi. Tetap dia tidak memberikan bukti segala macam. Sudah registrasi bayar hanya 5 juta atau gitu. Tapi sudah habis registrasi, bank Maksana sekarang apa yang dilakukan bank itu pintar juga itu. Dia telepon siapapun di keluarga besar itu, si A, si B, si C, sampai ke semuanya ditelepon itu supaya panik gitu.
membuat panik, digerebek-gerebek. Ancamannya halus tapi menekan gitu. Dan apa yang selalu kita tenang sob hadapinya. Dan usahakan kalau bisa kita kooperatif. Kooperatif tuh bukan hanya balas surat segala macam-macam. Kita ada skenario juga. Jadi apakah kita ngikutin skenario bang, apakah skenario kita? Skenario kita ya udah saya jabarkan ke mereka semua skenario seperti apa. Gitu. Pertama apa? Pertama kita ngotot di angka 1 miliar, mungkin paling banter 1,5 miliar. Nah caranya gimana? Ternyata bank pun tidak memberikan data payment history, karena kita mau nego apapun dimanapun kita harus dengan payment history, harus ada data yang kuat, termasuk di pengadilan. Kebanyakan orang tidak mau melakukan itu seperti itu. Kenapa? Mau nego cap, saya mau nego cap segala macam-macam, tapi datanya nggak kuat, percuma. Kumpulkan data dari mereka dan kalau bisa ada cap dari banknya itu, dari payment history. Kalau dia nggak mau ngasih apa, kita ini ingin kita somasi yang kedua itu, SP2-nya. SP2-nya apa? Bahwa kalau mereka tidak si gundul ya. Jadi kalau seandainya mereka tidak memberikan ini, tidak memberikan ini, kita pakai undang-undang perlindungan konsumen gitu. Undang-undang pasal 28 ya. 28 atau gimana? Perlindungan konsumen di mana di situ antara kita debitur dan kreditur sederajat gitu. Jadi kita sederajat dengan dia, dan bank itu pakai peraturan bank juga. Bank itu harus apa? Harus kredibel, harus prudent gitu. Kalau dia mau ngasih surat itu tembuskan sampai ke OJK supaya jadi bahan temuan bagi OJK bahwa bank tidak ini. Alasannya bang apa? Katanya data sudah ditulis, hanya dikasih 1 tahun pertama, 2 tahun. Kita minta payment history di awal sampai akhir. Supaya apa? Supaya kita bisa ini berapa uang yang masuk ke bank segala macam-macam. Cara yang seperti itu. Dan sekarang bank-bank seperti itu BUMN ini pintar-pintar semua. Dia dengan alasan apapun. Jadi kalau sob mau gimana, mau negosiasi, mau dapat potongan yang bagus, kumpulkan data yang lengkap itu. Kedua, setiap pertemuan atau apapun buatin ada notulennya atau ada buktinya. Makanya kalau Anda datangi orang bang, minimal kan orang bang ada 2 orang, udah gitu ada foto-foto, pernah nggak ada di foto-foto? Itu supaya kita juga sama, kita sama Pak, mohon maaf ya, kita foto-foto, bila pula ada video selfie. Saya nego dengan bank ini, dengan Pak Rudi segala macam-macam dari bank BRO gitu, bahwa ini saya udah ngajukan sebenarnya udah saya siapin uang 1 miliar, tapi mereka nggak mau. Mereka alasannya ABCDPH bla bla bla, padahal saya berniat kooperatif sekali gitu. Tanggalnya sebutin, waktunya sebutin gitu, jamnya sebutin, yang hadir di situ sebutin semua. Kalau bisa video selfie dan bilang ke mereka, saya mau video selfie Pak untuk seperti ini. Kalau enggak, nah itu disimpan supaya apa? Supaya jadi bukti buat kita di pengadilan bahwa kita bukan tidak kooperatif, kita kooperatif. Bank itu bisa melelang ketika kita tidak kooperatif gitu. Dan kita kooperatif menurut bank pun kita ikutin menurut bank apa? Bahwa dia sekarang ini lagi nagih juga gitu. Alasannya dia mulai nagih, kalau bisa juga usahanya udah bangkrut juga segala macam-macam, dan itu jadi pertimbangan bagi bank gitu. Gimana ininya ya seperti itu. Jadi intinya apa? Kita tetap kooperatif dan kasih jawaban surat segala macam-macam dengan logika yang benar, logika bisnis gitu. Nah sekarang ini saya bantu juga dia untuk, kan dia suaminya itu ada piutang banyak, hampir 1 miliaran. Saya coba tagih gitu, dan itu jadi alasan saya ke bank untuk negosiasi. Dan siapa yang maju dia, dan ketika kita nego dengan mereka semua, dengan pihak bank, harus siap kita ke pengadilan. Di pengadilan pun bukan pengen menang, kalau pengen menang Anda pasti keluar banyak uang gitu. Makanya saya tidak sarankan kalau Anda uangnya terbatas, tidak saya sarankan untuk masuk ke menggunakan legal ya, pengacara atau apapun, kecuali kalau Anda siap dananya. Karena biar gimana pun pengacara itu butuh dana juga gitu, butuh uang juga. Dalam artian apa? Dia kan kerja buat kita gitu. Nah pasti nilainya juga tinggi gitu, tergantung. Kalau Anda pas-pasan ya hadapi gitu. Terus gimana caranya supaya tahu bisa menghadapi? Ya belajar dengan saya gitu. Masuk WA grup SKDA 081557570 kali. Nanti saya jelasin. Dan kita kita belajar bareng bagaimana cara menghadapinya. Dan alhamdulillah sob udah ratusan, mungkin ribuan kali yang udah terbebas dari riba. Dan bukan hanya di bank, tapi di kartu kredit, di DS, di pinjol di mana-mana. Dan alhamdulillah para admin di SKD itu wajib sob. Kalau Anda masuk seminggu 2 minggu, sebulan udah kalau mulai paham, Anda harus mau memudahkan semua gitu. Kenapa? Ya kalau Anda minta jawaban dari saya susah gitu. Saya usaha juga sob. Muter-muter sana, muter sini. Kemarin dari Labuan Bajo, sekarang ke sini, ke Malang. Jadi mohon maaf bagi yang nggak sabar ya nggak usah ikut SKD. Kalau mau sabar ya silakan. Atau Anda lihat YouTube channel saya, banyak sekali solusi dari jawaban. Atau Anda kirim email, nanti kalau saya bisa ada waktu saya buatin video supaya bisa kebaca semua. Sekali waktu saya akan masuk di SKD juga kalau berat gitu. Pasti adminnya akan ngomong ke saya, Pak Cap tolong bantuin ini segala macam-macam. Nanti saya jawab. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon bayar ya dengan doa terbaik. Al-Fatihah, Nabi. Kalau non muslim doa terbaik aja. Amin.